Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video HAPI Software. Pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan terkait dengan WHM dan cPanel, Web Host Manager cPanel. Sebelumnya kita sudah ada video 2 kalau nggak salah ya, dari instalasi sampai basic setup, yaitu setup name server dan server time. Nah, jadi sampai tahap itu kita sudah bisa akses WHM-nya. Kemarin habis system.site. Kemudian kita bisa cek di sini menggunakan DNS checker. Ini seharusnya sudah resolve semuanya. Nah, ini IP-nya ganti ya. Saya ganti server. Kemudian kita coba login dulu. Oke, berhasil. Kita lanjutkan yang selanjutnya, install CSF. CSF itu ini saya ada keys ya. CSF itu terkait dengan security. Nah, ini config server firewall. Kalau sebelumnya kan mungkin kalau kita punya server Linux, manage firewallnya pakai terminal. Nah, kita pakai CSF aja. Jadi nanti di sini kita bisa config firewall. Nah, ini kan belum ada. Cara menambahkan fitur itu, pertama kita perlu login ke server ya via SSH. Saya login. Oke, ini sudah login. Nah, baru ini kita jalankan perintah ini. Pertama masuk dulu ke USR SRC. Kemudian download CSF. Kemudian kita ekstrak. Oke, sehingga di sini ada CSF. Nah, ini ada CSF. Kemudian kita masuk ke folder CSF. Setelah masuk, kita install. Ini saya gedein. Oke, ini instalasi komplit. Kemudian ini ada link selengkapnya. Nah, sehingga di sini kalau kita reload akan ada tambahan plugin yaitu CSF, Config Server Security and Firewall. Nah, di sini kita bisa memanage firewall macam-macam ya, firewall yang bisa disetting. Nah, ini tinggal diubah aja. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kita bisa restart VFD-nya. Agar firewall-nya itu terapply. Ini detailnya ya. Nah, intinya manage firewall-nya bisa dari cPanel, tidak pakai terminal lagi. Ini kalau di scroll banyak banget ya, seperti itu. Mungkin kalau firewall kita tidak akan setting sekarang, jadi ini hanya untuk pengaktifan firewall. Lanjut, kemudian setelah install CSF atau firewall,
kita akan membuat package. Nah, package ini kalau kita mau ada menambahkan akun, misalnya ada akun cPanel lain yang mau kita batasi berdasarkan paket. Misalnya kalau di hosting kan ada hosting paket, misalnya paket web hemat atau paket yang pro atau paket apa. Nah, itu terkait dengan pembatasan dari fitur cPanel dari akun yang baru dibuatkan. Intinya ini seperti kita mau bisa jual web hosting ke pelanggan lain. Nah, itu pelanggan itu nanti batasannya apa. Nah, itu di setting di package. Untuk masuk ke situ, ini kita bisa masuk ke, cari aja ya, package. Nih, ada folder package, kemudian add package atau delete atau edit. Nah, di sini pertama kita perlu cek dulu namanya fitur manager. Nah, di fitur manager ini kita bisa membuat fitur list baru. Fitur list ini maksudnya adalah ketika nanti ada pelanggan atau ada akun cPanel baru, itu melihat ini apa aja, menu apa aja. Nah, ini di sini kita settingnya. Contoh kalau fitur list yang default itu seperti ini. Nah, kalau yang default mau diedit, ini tinggal diedit. Misalnya kita mau mengaktifkan ini zone editor. Jadi nanti di akun cPanel membolehkan ada pengubahan DMRC, SRF, SRV atau TXT gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat list fitur baru, nanti ini kita tambahkan fiturnya apa, kemudian yang akan ditampilkan apa aja. Misalnya ini list fitur basic misalnya. Add fitur. Nah, di sini kita pilih apa yang diperbolehkan di fitur basic tersebut gitu. Nanti menu-menu ini yang akan tampil di cPanel. Misalnya ini saya checklist semua dulu. Kemudian yang tidak ada apa kita tambahkan. Misalnya tidak ada Postgre, kemudian nggak ada Rubicon. Nah, ini intinya dipilih. Kalau sudah, kemudian simpan. Nah, ini nanti kita punya beberapa list fitur yang bisa diberikan ke akun cPanel yang lain. Setelah list fitur, kemudian kita akan buat package. Nah, di sini add a package. Misalnya tadi web hosting 1 gitu. Nah, kalau hosting 1 atau bayi misalnya ya. Hosting bayi itu di limit misalnya hanya 2 GB misalnya. Kemudian bandwidth-nya berapa? Misalnya cuma sekian. FTP-nya misalnya cuma 1, emailnya cuma 1, SQL database-nya cuma 1, subdomain-nya 0 gitu, dan lain-lain. Jadi ini di setting. Terus di sini ada fitur list. Fitur list-nya yang mana? Misalnya yang basic. Jadi menu-menunya itu sesuai dengan fitur list basic. Kemudian klik add. Nah, sudah. Jadi nanti di sini ada package. Nah, package default atau hosting bayi. Kalau nanti kita punya paket yang lain, misalnya ada hosting pro, nah itu tambahkan aja package-nya di sini. Misalnya hosting pro. Ini misalnya unlimited. Kita add aja. Nah, itu untuk membuat package. Jadi nanti saat kita membuat akun cPanel baru atau menjual hosting baru, maka kita bisa pilih mau jualan yang bayi atau yang pro atau yang mana gitu.
Oke, itu untuk package ya. Nanti hasilnya kita akan lihat pas pembuatan akun cPanel baru. Kemudian masuk ke tweak setting. Jadi di sini ada menu tweak. Tweak setting ini settingan dasar dari WHM. Nanti cPanel yang akan menggunakan WHM ini. Nah, di sini ada beberapa yang bisa diatur ya, dari fitur kompresinya misalnya. Nah, ini gzip compression levelnya berapa. Nah, ini intinya bisa diatur, termasuk misalnya kayak PHP limit, executing time, memory limit. Nah, ini disettingnya di sini untuk yang secara global gitu. Nah, untuk saran setting biasanya sudah ada. Ini contohnya dari rumah web, ada contoh konfigurasi yang disarankan. Nah, ini tinggal diikuti aja. Misalnya kita setting gzip compression level menjadi 7 gitu. Nah, berarti di sini compression ini levelnya kita ubah. Klik ini kemudian kali 7 seperti itu. Dan lain-lain, intinya diubah kemudian simpan. Nah, ini akan ada peringatan apa yang disimpan atau yang diubah, kemudian statusnya done. Seperti itu. Itu cara tweak setting. Nah, untuk apa yang diubah mengikuti saran yang di hosting ya. Misalnya di rumah web itu sarannya seperti ini. Jadi gzip compression level 7, number of bit gz prosesnya 16, kemudian PHP-nya executing time-nya 300 dan lain-lain. Ini tinggal disetting aja, menyesuaikan. Oke, kemudian setelah tweak setting ada fitur isi Apache. Jadi untuk konfigurasi multi PHP. Jadi nanti di hosting kita atau di cPanel kita itu bisa mengkonfigurasi beberapa versi PHP. Mungkin kan ada web ini yang pakai PHP 7, kemudian satunya ada yang pakai PHP 8 gitu. Nah, itu bisa diatur di isi Apache. Nah, klik menu isi Apache 4. Nah, ini adalah package yang terinstall saat ini. Jadi kita bisa custom. Misalnya kita customize. Nah, dari fitur Apache, isi Apache 4 ini, apa yang mau kita konfigurasi? Misalnya yang pertama kita aktifkan mode npm event. Ini checklist. Ini ada peringatan kalau ngaktifin itu maka yang lainnya akan diaktifkan atau di remove. Kemudian Apache modulnya. Nah, ini ada contoh-contohnya atau ada sarannya. Jadi kita perlu mengaktifkan mode ASYS misalnya. Nah, ini dicari aja mode ASYS, checklist gitu. Kemudian ini mode change. Jadi ini fitur dari modul dari Apache yang mau diaktifkan. Oke. Mode expires. Belum di copy. Mode header, mode HTTP, tapi
Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, kemudian ke PHP version. Nah, ini PHP versi berapa aja yang mau diaktifkan. Misalnya ini ada 8182. Kalau mau 83, ini tinggal diaktifkan. Kemudian lanjutnya ada PHP extension. Nah, PHP extension itu ekstensi dari PHP apa yang mau diaktifkan. Misalnya kalau kita pakai CI4, itu kan perlu INTL. Nah, ini diaktifkan di PHP 1 sama PHP 2 misalnya. Kemudian MB string biasanya. Nah, ini udah. Dan lain-lain. Jadi ini extension PHP yang mau diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian lanjut additional package, ini nggak perlu ya. Ini kita lanjut review. Nah, di review ini dari aktivitas yang tadi kita ubah nanti akan di summary di sini apa yang diubah. Kita tunggu. Nah, ini yang akan diinstal, ini yang akan di remove. Nah, ini yang tidak ngefek. Kita klik provision kalau sudah dinyatakan sesuai. Nah, ini proses. Jadi intinya ketika menggunakan WHM cPanel, maka aktivitas memanage server itu cukup menggunakan WHM ini. Tidak perlu pakai terminal. Oke, ini kita tunggu. Nah, kalau ada error, berarti ada salah satu yang diabaikan atau error. Oke, misalnya ini kita abaikan aja. Dan oke, itu cara kita mengaktifkan multi PHP dan konfigurasi apa saja. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan fitur FTP. Secara default di WHM atau cPanel itu tidak aktif. Jadi kita harus mengaktifkan FTP servernya mau pakai yang mana. Nah, misalnya kita pakai yang pure FTPD. Nah, ini ada pro kontra ada kelebihan dan kekurangannya, ada notnya. Nah, ini kita aktifkan misalnya yang ini. Kemudian klik save. Nah, ini jalan. Ini sukses, sudah. Nah. Oke, udah sukses. Itu cara mengaktifkan server FTP. Nah, untuk selebihnya itu nanti di cPanel. Jadi untuk WHM kurang lebih untuk dasar-dasarnya yang kita aktifkan mungkin hanya ini. Oke. Untuk login cPanel kita lihat akun yang sudah didaftarkan. Nih, di list akun. Nah, ini kan ada abc system.site. Ini yang sebelumnya didaftarkan. Jadi ini kita bisa login cPanel. Caranya akses ini, kemudian /cPanel atau nanti pakai port cPanel. Kita buka pakai profil lain mungkin. /cPanel. Nanti dia akan ngeredirect ke port cPanel yaitu 2083. Nah, kita login menggunakan akun cPanel yang sebelumnya didaftarkan. Klik masuk. Oke, ini save, continue, skip. Dah. Nah, ini setelah login ke cPanel. Jadi pelanggan atau administrator cPanel itu loginnya nanti ke cPanel, bukan ke WHM. Kalau WHM itu administratornya cPanel, jadi lebih tinggi lagi. Nanti pelanggan atau administrator cPanel ya loginnya ke cPanel.
Nah, di sini kita bisa manage fitur-fitur yang diberikan berdasarkan paket yang dipakai. Ini kan menggunakan paket default kalau nggak salah ya. Ini khusus untuk domain yang didaftarkan aja. Kalau nanti punya banyak, ya berarti daftarnya ada di sini. Oke, pertama kalau cPanel biasanya ini nanti di itu ya, di WHM. Yang pertama biasanya membuat subdomain atau kita bisa mulai dari manage email dulu deh, email database gitu ya. Kemudian nanti web, FTP dan lain-lain. Pertama misalnya manage email. Jadi kita bisa membuat atau memanage email. Kalau emailnya menggunakan cPanel, bawaan cPanel, berarti kita tidak perlu setting MX Record. Karena secara standar MX Record atau konfigurasi emailnya itu sudah ke cPanel bawaannya. Nah, untuk memanage akun email itu ada di menu email. Di sini kita misalnya mau menambahkan, klik email account, kemudian kita bisa create, misalnya ini Haris new gitu, add abcsystem.site. Kemudian kita setting passwordnya. Kemudian di sini ada optional setting kalau mau disetting storage-nya dan lain-lain. Kalau sudah, klik create. Sudah, nah nanti email ini sudah bisa digunakan. Misalnya ya, kita akan login ke email tersebut. Kita pakai run code. Nah, ini ada notifikasi untuk konfigurasi email kliennya ya. Nah, kita coba kirim email. Tulis, kirim ke haris-2024@gmail.com. Ini tes email dari cPanel. Nah, misalnya seperti ini aja, kirim. Nah, ini sukses terkirim. Nanti kita tinggal cek di Gmail. Nah, ini masuk. Jadi fitur emailnya sudah berfungsi. Ini internetnya agak lemot ya. Intinya emailnya sudah berfungsi ya. Ini dibuka, masih loading. Nih. Begitu juga kalau mau dibalas. Oke, nanti akan masuk ke sini. Ini biasanya perlu waktu. Oke, intinya fitur emailnya sudah berfungsi. Nah, di sini ada fitur-fitur yang bisa di-manage dari email tersebut. Misalnya filtering, kemudian spam filter dan lain-lain ya. Oke, intinya sudah berjalan. Oke, lanjut. Misalnya kita coba FTP aja dulu ya. FTP.
Saya pause dulu. Oke, ini sudah ya. Jadi internetnya agak lemot, jadi lama. Nah, jadi di email ini nanti bisa setting autoresponder, tracking delivery-nya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat FTP account. Nanti coba upload file websitenya, misalnya codingannya gitu ya. Nah, kalau sekarang diakses kan tampilannya adalah index, jadi masih kosong. Nah, di sini ada FTP account. Misalnya kita mau menambahkan FTP account. Misalnya saya tambahkan Aris, passwordnya. Nah, kemudian ini nanti ketika koneksi FTP, dia akan kemana? Nah, misalnya ke folder utama. Kemudian kuotanya berapa? Kalau sudah, kita create. Nah, sudah. Kemudian kita coba login pakai ini, FileZilla misalnya. Oke, ini nggak usah, langsung aja. Hostnya adalah ini. Usernya ini. Passwordnya yang tadi dibuat. Oke, ada peringatan ini. Kita oke aja. Sepertinya koneksi internetnya ya. Tapi intinya ini seharusnya sudah bisa koneksi. Passwordnya salah mungkin ya. Kita coba reset aja. Change password. Coba lagi. Ya, udah oke ya. Ini bisa connect. Nah, misalnya kita mau menambahkan file HTML misalnya di public HTML. Nah, di sini kita create new file, misalnya index.html. Ya, agak lama. Oke, udah. Kemudian kita edit. Saya pakai Visual Studio Code.
Nah, misalnya saya tambahkan HTML, kemudian ini hello, akan ada H1 hello. Nah, misalnya seperti ini, simpan, kemudian di-upload. Sudah. Nah, ini sudah di-upload ya. Kemudian kalau kita coba reload, maka akan tampil source code atau web yang tadi kita upload menggunakan FTP. Nah, itu cara memanage akun FTP dan cara menggunakannya. Oke, kemudian manage database. Nah, misalnya kalau kita punya aplikasi PHP, kemudian perlu database, nah itu kita bisa konfigurasi di cPanel. Misalnya di sini kita pilih phpMyAdmin. Maaf, bukan phpMyAdmin ya. Klik dulu manage my database. Kemudian kita buat database baru, misalnya web 1 gitu. Jadi nama databasenya nanti abc system underscore web 1. Create. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan menambahkan user, misalnya user 1, passwordnya admin. Ini misalnya. Create. Oke, tambahkan user sudah. Kemudian kita tambahkan user ke database. Jadi user ini ABC System user 1 ke database ABC System Web 1. Kemudian kita setting privilege-nya. Nah, ini misalnya saya setting all privilege biar bisa semua. Nah, kalau sudah, ini kita bisa coba akses phpMyAdmin ya. Masuk ke database phpMyAdmin. Nah, ini udah ada database-nya. Nah, misal kita buat tabel user, ID, username, name, password, ini varchar 60, ini 100, ini integer 11, ini primary, ini UTP, simpan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa coba tes nanti menggunakan PHP ya. Nah, ini kita bisa buat file baru. Tapi ini kayaknya videonya ntar kepanjangan. Jadi nanti bisa coba koneksi lah. Intinya itu cara membuat atau memanage database dan memanagenya menggunakan phpMyAdmin di cPanel. Oke, kalau sudah kemudian bagaimana kalau kita membuat subdomain? Nah, di sini saya contohkan saya sudah punya domain. Oke, pakai ini aja. Jadi kalau ini temanya Jupyter dan versi baru, manage subdomain itu tidak melalui menu subdomain karena sudah tidak ada. Adanya domain. Nah, di sini. Kita klik menu domain. Untuk menambahkan subdomain, ini kita tinggal tambahkan create new domain. Kemudian diketikkan kalau misalnya portal gitu ya, portal.abcsystem.site. Jadi ini nama
domain utama. Kalau subdomain kan kita tambahkan di depannya. Kemudian nanti dokumen root dari subdomain ini akan di mana? Misalnya di sini. Kalau sudah, tinggal submit. Nah, ini sudah berfungsi sebagai subdomain. Kita bisa tes portal.abcsystem.site. Nah, ini sudah mengarah ke server. Memang karena kan filenya tidak ada ya tadi. Nah, misalnya kita tambahkan file PHP ya. PHP. Nah, kita bisa mencoba koneksi. Misalnya host. Nah, ini kita coba connect. MySQL Connect itu bisa menggunakan host name, username, password, database. Jika database-nya enggak berhasil, maka show error. Misalnya kayak gini ya. Selain itu, echo. Oke. Echo. Nah, misalnya seperti ini, kita simpan. Ini di sini nggak apa-apa, download aja. Nah, misal kita punya file PHP seperti ini, kemudian kita coba upload. Ini ya filenya. Ini akan saya masukkan ke dalam subdomain yang portal, berarti di sini. Upload. Udah ya, ini ada index.php. Sehingga kalau ini diakses, itu akan ke file koneksi yang tadi. Nah, kalau error, akan muncul koneksi errornya. Nah, ini error ya. Nah, sekarang kita coba sesuaikan dengan ini yang tadi ya, yang sudah dikonfigurasi. Jadi DB-nya ini usernya user 1, kemudian passwordnya admin 2024 agar kalau nggak salah. Kita simpan, kemudian kita upload. Oke, sudah. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini oke, karena koneksinya berhasil tadi. Nah, itu ya. Kelihatan ya. Saya gedein. Oke, itu contoh bagaimana kita memanage database. Kemudian tadi juga udah dibahas cara membuat subdomain. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya manage DNS record. Nah, mungkin kita perlu menambahkan record-record DNS. Nah, itu caranya masuk ke cPanel. Di sini ada oke, sebentar loading.
namanya zone editor. Nah, di sini kita pilih domain atau subdomain yang mau di manage. Ini harusnya ada 2 nih, sebentar. Oke, nggak apa-apa ya. Kita manage. Nah, di sini kita bisa menambahkan record atau CNAME atau yang lainnya. Misalnya saya mau menambahkan ke server lain, misalnya ERP, nanti IP-nya ke sini misalnya 62. Jadi nanti ERP absystem.site itu mengarah ke sana. Misalnya seperti itu. Atau menambahkan CNAME record dan lain-lain, itu bisa. Intinya memanage DNS itu menggunakan zone editor. Oke, lanjut. Kemudian install WordPress. Nah, kalau di cPanel ini kalau dulu kan bisa pakai Softacolous ya. Nah, ini sekarang pakainya WP Toolkit. Kalau mau menginstal WordPress, ini tinggal kita klik WP Toolkit, kemudian install WordPress. Muncul konfigurasi, misalnya saya mau pasang di portal, jadi nanti PHP yang tadi akan di override ya. Kemudian ini namanya misalnya blog, ini temanya misalnya saya klasik, bahasanya, kemudian versi, ini username, kemudian password, dan ini emailnya, misalnya ini emailnya ini aja. Kemudian yang lainnya ini bisa dikonfig atau biarkan aja sesuai standar. Udah, klik install. Tadi jangan lupa disimpan itu ya, admin untuk login. Nah, ini misalnya cukup instalasi aja. Nah, ini contoh. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kalau sudah, berarti ini sudah bisa dicoba akses. Ini ya, kita coba reload. Nah, ini sudah jadi WordPress-nya. Jadi gampang. Kalau mau login, berarti apa? WP admin apa ya? Saya agak lupa. Iya, oke, seperti itu ya. Oke, intinya WordPress-nya sudah terinstall. Tinggal nanti di manage. Kemudian bagaimana kalau mau backup dan restore? Nah, ini terakhir. Nah, untuk backup itu sudah disediakan di cPanel. Jadi kita bisa masuk ke mana file? Ya, file backup wizard. Ini langkah-langkah untuk membackup. Nah, ini backup, ini restore. Kalau backup, nanti kita akan ada pilihan full backup atau partial backup. Kalau full berarti semuanya, kalau partial kita bisa pilih mana yang mau di backup, home-nya atau apanya gitu. Nah, misalnya full backup, kita klik full backup, nanti kita pilih destinasinya kemana, misalnya di halaman home aja, ini email. Kalau backup kan mungkin akan lama, jadi nah kalau udah selesai nanti akan di notif ke email tersebut. Oke, kalau sudah di generate nanti akan prosesnya akan berjalan. Kalau sudah selesai akan di email gitu. Nah, ini tinggal aja. Nah, kalau sudah selesai nanti tinggal di download filenya. Kalau mau di restore tinggal di restore pakai wizard yang tadi gitu. Jadi cukup sederhana sih.
Oke, itu ini ya, email yang tadi. Langkah-langkah atau penjelasan terkait dengan WHM dan cPanel. Ini hanya sekilas, nanti tinggal kalau sudah mempraktekkan akan lebih detail lagi. Kemudian ada satu lagi nih, reseller center. Jadi sebenarnya nggak cuma reseller center ya, tapi intinya di WHM, kita kembali login ke WHM yang ini. Nah, di sini akan ada menu reseller. Reseller. Nah, reseller center. Nah, di sini kita bisa mengirimkan email ke reseller kita atau ke downline kalau istilahnya, atau agen atau apa ya, reseller lah intinya. Atau mengganti ownership-nya atau mengganti permission-nya. Nah, ini di sini bisa disetting. Nah, misalnya kita mau setting reseller API system ini, kita edit reseller name server and privilege. Nah, privilege-nya diatur. Misalnya di limit berapa jumlah akun yang boleh ditambahkan. Nah, kemudian ini untuk pembatasan resource-nya. Kalau ini untuk pembatasan jumlah berapa yang bisa dibuat untuk setiap tipe ini ya, package. Nah, misalnya kita setting boleh 2. Kemudian ini fitur yang diperbolehkan dari si reseller. Kalau boleh manage akun, berarti ini di checklist. Nah, ini ada kategorinya ya, standar privilege atau yang lainnya. Nah, ini kalau standar kita boleh diaktifkan sih. Nah, misalnya nanti bisa manage akun, kita aktifkan, kemudian boleh membuat package. Yang lain mungkin nggak usah, kayak server information, kemudian services, troubleshoot. Nah, ini yang super privilege ini jangan, karena nanti bisa lebih tinggi aksesnya, atau root akses ini jangan. Oke, kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, seperti itu. Sehingga kalau reseller sudah dikasih akses, kita bisa masuk ke WHM dari cPanel menggunakan akun cPanel. Kita masuk aja di sini web host manager WHM. Kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman WHM. Nah, di sini cuma nggak selengkap fitur yang dipunyai oleh root, kan ada pembatasannya ya. Kalau root kan menunya banyak, kalau reseller menunya cuma yang diberikan yang tadi. Nah, misalnya mau menambahkan akun atau mau berjualan hosting misalnya, nah ini tinggal create new account. Misalnya saya sudah punya domain ya. Pakai Oke, contohnya ini ada domain ini solusi udo.biz.id. Nah, ini untuk mempercepat sudah saya setting name servernya. Yang penting name server ini mengarah ke name server yang cPanel, yang dipakai cPanel. Nah, jadi kita akan mencoba mendaftarkan
misalnya hosting untuk domain ini. Caranya dari akun cPanel, ini create new account. Ini package-nya belum ditambahkan ya. Package-nya tambahkan dulu. Misalnya ini pakai ini di setting aja limitasinya apa aja dan add. Kalau sudah baru bisa menambahkan akun. Jadi ini masih kelok. Oke, intinya nanti bisa mendaftarkan ini mungkin di video selanjutnya deh. Oke, mungkin seperti itu. Nanti kita coba tunggu sampai fitur resellernya itu berfungsi. Di video ini kita sudah membahas terkait dengan ini ya, dari instalasi CSF sampai backup restore cPanel. Di video sebelumnya kalau misalnya mau dilanjutkan nanti ke reseller center untuk mendemokan menambahkan akun dari reseller. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.